Kalau benjolan di leher itu memang penyebabnya ada banyak ya, Dr. Rudi ya. Kalau pembesaran kelenjar getah bening biasanya di sisi samping sampai di bawah rahang sini. Halo Sobat Sehat Eka Hospital, kembali lagi bersama kita yaitu Diabetes Connection Care. Dengan saya adalah Dr. Rudi Kurniawan, spesialis penyakit dalam. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan banyak ngobrolin tentang benjolan leher, terutama yang terkait dengan tiroid. Penasaran kan? Apalagi mungkin banyak teman-teman di sini yang berpikir bahwa apa sih penyebab benjolan itu? Apakah selalu tiroid dan apakah tidak? Dan bagaimana membedakannya? Nah, pada kesempatan hari ini kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Diki Tahapari, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik dan diabetes. Mari kita sapa dulu. Selamat siang, Dr. Diki. Selamat siang, Dr. Rudi, Sobat Sehat Eka Hospital semua, selamat siang. Gimana dok kabarnya? Sehat-sehat, semoga Dr. Rudi juga sehat ya. Nah, sesuai dengan pembicaraan kita tadi, yaitu tentang benjolan leher dok. Tadi kan kita akan bicara tentang terkait tiroid. Nah, sebelumnya kita pengen tahu nih dok, kira-kira tiroid itu apa dan seperti apa sih dok sebenarnya? Boleh dijelaskan dok kepada Sobat Sehat Eka Hospital. Ya, terima kasih Dr. Rudi. Kalau kita bicara mengenai tiroid itu adalah sebuah kelenjar yang ada di dalam tubuh kita. Nah, dia terletak di leher, Dr. Rudi, di leher bagian tengah, dan dia memproduksi berbagai macam efek yang ditimbulkan oleh karena hormon tiroid tadi. Jadi kelenjar tiroid ini memproduksi hormon, namanya hormon tiroid. Nah, hormon tiroid ini mempengaruhi berbagai organ dalam tubuh kita. Mulai dari jantung, mulai dari keringat kita, dan bahkan mempengaruhi siklus menstruasi misalkan. Nah, kelenjar itu kecil, ada terletak di leher bagian tengah. Secara normal memang tidak terlalu kelihatan ya. Cuma kalau kita mau lihat bisa, kita harus di depan kaca, agak sedikit tengadah sedikit. Kemudian kita sambil menelan, boleh menelan ludah atau air putih, kita lihat ada nggak yang bergerak benjolan di daerah tengah, daerah leher. Kalau dia bergerak dengan proses menelan, kemungkinan besar itu benjolannya ada di tiroid. Jadi istilahnya sekarang kita ada namanya istilahnya periksa tiroid sendiri. Jadi bukan cuma periksa payudara ya, Betul dok. periksa tiroid sendiri itu boleh sobat sehat semua di depan, kalau habis mandi gitu ya, di depan kaca dilihat lehernya ada yang kelihatan benjolan nggak di leher. Nah, kalau terlihat benjolan bisa mencoba menelan, dilihat kalau dia bergerak dengan menelan, maka kemungkinan besar benjolannya dari tiroid. Jadi memang pemeriksaan tiroid sendiri itu penting juga ya dok ya. Apalagi mungkin dokter tadi sampaikan gejala tiroid atau apa belum tentu kelihatan gitu pada umumnya. Nah, buat sahabat Eka Hospital semua, kita pengen tahu nih dok, sebenarnya bagaimana sih mengetahui benjolan tersebut berkaitan dengan tiroid dok? Tadi kita tahu bahwa kalau dipegang kadang-kadang orang awam mungkin agak sulit ya dok ya. Sebenarnya bagaimana membedakan itu tiroid atau bukan? Ya, kalau benjolan di leher itu memang penyebabnya ada banyak ya, Dr. Rudi ya. Tergantung lokasinya yang paling penting. Nah, seringkali kan memang kita jarang ya, kalau ngaca kita ngelihatnya muka ya, kita jarang melihat leher. Nah, kalau benjolan di leher memang penyebabnya ada beberapa. Yang paling sering adalah bisa karena benjolan dari tiroid atau pembesaran dari kelenjar getah bening. Bedanya apa? Kalau pembesaran kelenjar getah bening biasanya di sisi samping, sampai di bawah rahang sini. Kalau karena tiroid biasanya di bagian tengah. Bisa dua-duanya membesar atau salah satu sisi. Nah, salah satu hal yang penting membedakan adalah kalau sobat sehat menelan. Kalau dia bergerak pada saat proses menelan, kemungkinan besar itu benjolannya ada pada tiroid. Itu yang paling mudah sih untuk Paling membedakan. mudah ya dok ya. Kadang-kadang ya nggak gampang, tapi mudah-mudahan sobat sehat Eka Hospital semua bisa menyadari, oh ini loh ada tiroid atau tidak. Nah, dari benjolan tersebut sebenarnya ada gejala nggak ya dok ya? Apakah benjolan tersebut gejala seperti apa? Mungkin dokter bisa sampaikan ke sobat sehat Eka Hospital semua. Ya, kalau kita bicara mengenai kelainan tiroid, kan memang bisa ada kelainan yang benjolan tadi ya, Dr. Rudi ya. Nah, adanya kelainan benjolan tiroid itu belum tentu disertai ada kelainan produksi hormonnya. Bisa iya, bisa tidak. Kalau ada kelainan produksi hormon, tergantung kelainannya apa. Kalau dia produksi hormonnya lebih tinggi, kita bilang namanya hipertiroid. Pasiennya akan ada keluhan hipertiroid. Kalau hormonnya berkurang, kita kenal sebagai hipotiroid. Artinya akan timbul keluhan-keluhan terkait hipo. Tapi kebanyakan kasus, biasanya kalau benjolannya cuma satu sisi,
itu biasanya nggak ada keluhan baik hiper maupun hipotiroid. Jadi fungsi produksi hormonnya tetap normal, tapi memang ada benjolan. Nah, yang penting adalah membedakan apakah benjolan ini jinak atau ganas. Itu yang step harus kita lanjutkan berikutnya gitu untuk evaluasi lebih lanjut. Wah, menarik ya dok ya. Jadi ternyata benjolan ini banyak sekali penyebabnya. Bisa penyebab dari munculnya tadi hipotiroid juga bisa, hipertiroid juga bisa. Dan sobat Sehat Eko Hospital, hati-hati loh, belum tentu bergejala. Apalagi kalau misalkan cuma kecil gitu ya dok ya, orang kadang nggak sadar, apalagi nggak pernah periksa. Nah, oleh karena itu, menurut Dokter Diki, kira-kira pemeriksaan apa sih dok yang harus dilakukan supaya sobat Eka Hospital ini pada tahu kira-kira kalau sampai ada muncul harus ngapain gitu dok ke depannya? Ya, kalau melanjutkan dari yang tadi itu memang seringkali nggak ada keluhan ya. Kalau dia nggak ada gangguan fungsi produksi hormon, baik itu lebih atau kurang, nggak ada keluhan. Keluhannya biasanya bersifat kosmetik atau penampilan. Paling sering biasanya komentar pasangan atau teman yang lama nggak ketemu, lihat kok lehernya nggak besar gitu ya. Atau kalau dia sudah membesar cukup besar gitu ya, bisa juga menimbulkan penekanan ke daerah sekitar. Paling sering neken misalkan nelennya agak susah, nggak nyaman gitu, seperti ada yang Ganjel gitu ya, dok ganjel ya? gitu di leher. Kalau yang berat bahkan bisa sampai bikin penekanan di saluran nafas misalkan. Tapi itu jarang ya, pada umumnya sih keluhannya berupa benjolan dan biasanya pasangan atau orang lain yang mengidentifikasi biasanya. Jadi memang kita harus aware gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan di depan, periksa tiroid sendiri, diperiksa dulu. Nah, kalau ada benjolan di tiroid, ada baiknya dibawa ke dokter. Karena harus dilakukan pemeriksaan. Nanti dokter akan mengevaluasi misalkan riwayat benjolannya seperti apa. Karena prinsipnya adalah kalau ada benjolan di leher, itu pertama dipastikan ada gangguan fungsi tiroid atau tidak. Oke. Yang kedua adalah memastikan apakah dia jinak atau ganas. Nah, gimana dokter bisa tahu? Harus nanya dulu ke riwayat pasiennya apa. Kemudian diperiksa benjolannya. Kalau perlu dilakukan USG tiroid. Dari 3 data tadi, riwayat penyakit, hasil pemeriksaannya, dan kemudian hasil USG-nya, baru ditentukan perlu nggak dibiopsi. Nah, dari biopsi ini penting untuk membedakan jinak atau ganasnya. Nah, kalau jinak terapinya berbeda, kalau ganas nanti terapinya berbeda lagi. Wah, jadi memang kita nggak bisa tiba-tiba dikasih pemeriksaan langsung disimpulkan, oh ini ganas, ini jinak gitu. Jadi memang harus berurutan ya, Sobat Sehat Eka Hospital semua. Bagaimana riwayatnya, kemudian pemeriksaan fisik, sehingga pemeriksaan penunjang tadi seperti ultrasonografi atau USG dan pemeriksaan laboratorium, baru ditentukan ke depannya perlu apa. Nah dok, dengar-dengar pernah dapat info juga dari pasien yang bertanya gini dok, ini benjolan atau kista? Jadi sebenarnya itu apa ya dok ya, kista tiroid atau benjolan? Sebenarnya kalau secara umum kan kista udah masuk benjolan ya dok ya? Iya, nah kalau kita bicara benjolan tiroid memang macam-macam ya Dr. Rudi ya. Tadi kita baru bicara masalah dia fungsinya normal atau naik atau turun. Nah, benjolan sendiri itu pada umumnya ada macam-macam. Ada benjolan yang padat, full padat. Nah, ada juga benjolan isinya cairan. Kalau benjolannya isi cairan itu kita bilang namanya kista. Ada juga yang campuran Dr. Rudi, ada benjolan padatnya, ada bagian cairnya. Kita bilangnya kista kompleks gitu karena ada bagian cairannya, ada bagian padatnya. Nah itu untuk membedakannya gimana dok? Dengan pemeriksaan biasa cukup, perlu USG atau seperti apa dok? Nah, kalau untuk membedakan apakah dia benjolannya padat atau cair, memang dari pemeriksaan fisik kadang-kadang bisa memberikan gambaran kira-kira ini kista. Tapi kalau mau lebih akurat, ada baiknya dilakukan USG. Karena kita benar-benar tahu benjolannya bagian padatnya berapa persen, bagian cairnya berapa persen. Kadang juga ada kista, di dalam kistanya itu ada sekat-sekatnya gitu. Ada ruangan-ruangannya gitu. Dan terapinya juga akan berbeda kan. Betul. Dan kita bisa tahu ukurannya, kita bisa tahu pembuluh darahnya banyak atau enggak. Jadi dengan USG banyak data-data yang bisa kita kumpulkan gitu. Baru menentukan langkah selanjutnya mau apa gitu. Iya, USG ini penting sekali ya dok ya untuk mengetahui nextnya mau apa. Nah, Sobat Eka Hospital juga ingin bertanya dok, tadi selain USG mungkin beberapa sobat juga berpikir pernah dengar kata-kata scan tiroid. Nah itu sebenarnya apa sih dok? Apa ada hubungannya dengan masalah benjolan tiroid tersebut? Ya, jadi gini, kalau USG tiroid itu pemeriksaan untuk mengevaluasi struktur dari tiroidnya. Kita mau lihat strukturnya seperti apa, ada perubahan atau tidak. Tapi kalau scintigraphy itu pemeriksaan radiologis juga, tapi lebih untuk melihat fungsi dari tiroidnya.
Jadi misalkan ada benjolan, kita mau lihat benjolannya ini aktif memproduksi hormon atau enggak. Atau justru nggak produksi hormon. Nah itu kita lihat pakai scintigraphy tiroid. Nah itu kan kita rujuk ke kedokteran nuklir ya, bisa Dr. Rudi ya, untuk dievaluasi lebih lanjut. Itu biasa kita lakukan pada pasien dengan benjolan tiroid yang ada gangguan fungsi tiroid biasanya. Paling sering karena hipertiroid biasanya. Hipertiroid ada benjolannya, biasa kita rujuk untuk pemeriksaan scintigraphy tiroid. Sobat Eka Hospital semua, kita tahu bahwa pemeriksaan itu banyak, masing-masing ada indikasinya juga dari USG, scintigraphy. Jadi jangan segan-segan untuk konsultasi ke dokter endokrin yang memang ahli di bidangnya supaya nggak terlambat kalau perlu penanganan dan sebagainya. Nah, kembali ke pertanyaan awal tadi dok. Tadi kan sempat dokter sampaikan bahwa kita harus mengetahui kondisi awal masalah benjolan untuk membedakan ini ganas atau ini jinak. Sebenarnya ada ciri-ciri khusus nggak dok terkait, oh ini dikatakan kemungkinan ganas nih, oh ini dikatakan kemungkinan jinak. Ya, ada beberapa karakteristik ya, riwayat yang mengarahkan, tapi bukan selalu pasti gitu, Dr. Rudi. Misalkan kalau ada riwayat keganasan di keluarga, biasanya resiko ganasnya lebih tinggi. Kemudian benjolan yang baru ditemukan pada pasien yang usianya sudah misalkan di atas 50-60 tahun yang baru ketahuan, itu biasanya resiko ganasnya lebih tinggi. Kemudian benjolan yang paling penting ini sebenarnya, cepat membesar. Misalkan dalam hitungan minggu, bulan kok membesar sekali, tadinya sejempol tiba-tiba sebola gitu besar ya. Nah itu cepat sekali kan membesarnya, itu paling penting untuk mengarahkan ke arah kemungkinan ganas. Atau benjolan yang ada di leher bagian tengah disertai benjolan juga di leher bagian samping. Kelenjar getah beningnya juga membesar, itu juga salah satu gejala yang mengarahkan ke arah ganas. Atau benjolan yang membesar dan menekan biasanya, menekan saluran pernafasan atau sangat mengganggu proses menelan, itu juga resiko ganasnya lebih tinggi. Nah nanti pemeriksaan itu dikonfirmasi, ditambahkan data dari pemeriksaan USG. Nah dari USG pun nanti kita lihat, itu ada, kita bilangnya apa ya? Kita bilangnya pengkategorian. Ini resikonya ganasnya tinggi atau enggak. Biasanya kalau sobat sehat lihat di laporan USG, kalau yang standar itu ya, ada tirat 1 sampai 5. Kalau 1 artinya kemungkinan besar jinak, kalau 5 kemungkinan besar ganas. Nah, biasanya dokter lihat itu. Oh, ini tirat berapa nih? Kalau tiratnya tinggi atau risikonya tinggi, ya kita lanjut dengan biopsi. Nah, jadi memang sangat bergantung dari tadi faktor resiko, kemudian dari hasil pemeriksaan seperti USG nanti akan ditentukan ya dok ya terkait ini ganas atau enggak. Nah kalau misalkan tadi ganas lanjut biopsi ya dok ya? Ya, jadi kalau jadinya ada kriterianya tergantung dari ukuran sama klasifikasi resiko ganasnya tadi. Kalau ukurannya kecil tapi risiko ganasnya tinggi ya tetap dibiopsi. Tapi misalkan risikonya menengah gitu ya, tapi ukurannya besar juga harus dibiopsi. Nah itu ada baiknya didiskusikan dengan dokter yang merawat gitu. Karena beda-beda ya dok ya, tiap pasien mungkin ada pendekatannya, oh ini mungkin harus segera katakanlah tata laksana lanjutan seperti operasi dan sebagainya. Itu kan sering ditanyakan pasien juga dok, ini saya harus operasi nggak sih dok? Gitu. Iya, ya benar. Karena gini kan sebenarnya sebagian besar benjolan tiroid itu kan pada umumnya jinak sebenarnya. Ada yang ganas paling di bawah 5%, tapi kita tetap harus lebih aware gitu. Misalkan benjolannya hanya berupa kista. Kalau kista biasanya sih jinak gitu ya. Kemungkinan ganasnya kecil sekali dan makanya jarang dilakukan biopsi. Diambil cairannya aja udah, nggak perlu dibiopsi karena kemungkinan besar jinak. Beda kalau dia padat gitu ya, ada pengapurannya dari gambaran USG-nya, pembuluh darahnya naik dari gambaran USG-nya ya harus kita biopsi. Karena prinsipnya kalau dia jinak, kita kan mau mempertahankan kelenjar tiroidnya. Karena kelenjar tiroid kan fungsinya banyak ya, memproduksi hormon yang mempengaruhi berbagai macam metabolisme tubuh. Tapi kalau ganas ya nggak ada pilihan lain, memang harus dioperasi. Ya. Nah, kalau misalkan tadi jinak dok itu harus ada observasi khusus kan ya. Sebenarnya bisa kembali sendiri ke normal atau seperti apa dok? Kan biasa ditanya juga, dok ini saya ada benjolan, dibilangnya jinak, saya harus apa ya? Apakah ini bisa kempes sendiri? Biasa orang tanya seperti itu dok. Ya, kalau benjolannya dibuktikan dengan jinak, misalkan dengan biopsi ya, ternyata memang jinak ya, itu paling kita observasi aja, Dr. Rudi. Sebagian besar ya kemungkinan ukurannya akan relatif sama. Kalau memang ada penambahan ukuran, mungkin perlu kita pertimbangkan misalkan biopsi ulang. Biasanya follow up-nya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun biasanya. Ada alternatif lain nggak? Sebenarnya sekarang mulai ada beberapa alternatif lain. Misalkan ada juga menggunakan obat-obatan. Kita kenal namanya terapi supresi. Tapi itu keberhasilannya juga tidak terlalu tinggi. Pada beberapa pasien bisa kita coba berikan itu.
Ada yang responnya bagus juga ada. Berikutnya sekarang teknologi baru ada misalkan dengan ablasi. Jadi ablasi bukan cuma di jantung, di tiroid juga bisa ablasi. Ada dengan RFA, ada dengan etanol gitu. Nah, pilihan-pilihan itu bisa kita tawarkan ke pasien. Tapi syaratnya harus dibiopsi dulu dan dipastikan jinak. Karena kalau belum pasti jinak, kita nggak boleh mengerjakan tindakan-tindakan tadi. Oke, tadi kita sudah banyak mendengarkan terkait benjolan pada leher, terutama terkait tiroid dari Dr. Diki Thapari, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metaboli dan diabetes. Sebenarnya masih banyak lagi informasi terkait tiroid yang akan kita sampaikan di podcast-podcast selanjutnya. Tunggu saja, semoga Sobat Eka Hospital semua bisa mendapatkan informasi dan apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, salam dari kita semua.